Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا أيها النقوان ما طمأن كل طوير والخطأ من ختماكم ما قضايات المرسلين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur yang sangat mulia di hadapan Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur di hadapan Allah yang sangat sebesar-besarnya. Marilah kita bahas tentang firman yang saya ucapkan tadi. Firman itu terdapat dalam surat apa? Yaitu surat Al-Daud ayat 32. Bahwasanya dalam surat ataupun firman yang Allah katakan kepada kita, sesungguhnya wahai umat-umat yang berilmu, wahai hamba Allah yang berilmu. Allah itu memerintahkan berilmulah yang membawamu beradab. Berilmulah yang membawamu beradab. Jadi sesungguhnya dalam surat itu yang diperlukan itu terutama sebelum mempunyai ilmu yaitu adab. Mengapa dalam kehidupan sehari-hari Allah Subhanahu wa taala lebih mementingkan umatnya untuk beriman dan beradab? Mengapa? Karena orang yang hanya berilmu, orang yang hanya memiliki jabatan itu belum tentu memiliki akal. Orang yang mempunyai ilmu bekal belum tentu mempunyai akal. Ya Allah takayatu Rasulullah dahama qiyatu Muhammad tanjaqulatu anta syadatu anta kafa. Orang lain yang menghargai kita, tolong menghargai. Tolong kita hargai. Kalau orang menghargai kita, kita hargai balik. Baikkan orang tersebut, muliakan orang tersebut. Tetapi dalam firman Allah dan juga sabda baginda Rasulullah, apabila orang tersebut menghina kita, bahkan memalukan kita, menghujat kita, mengucilkan kita, balaslah dengan apa yang sekuat dengan sakit hatimu. Hari ini, balaslah dengan sakit hatimu kepada orang itu yang sudah mencacimu. Dan juga dalam hadis riwayat Al-Burbazimi pernah mengatakan, kalau orang yang memukulmu, pukul balik. Kalau orang yang menendangmu, tendang balik. Biar sama-sama merasakan. Kalau kita diam, meskipun kita berakhlak sedemikian rupa, meskipun kita berakhlak beradab kepada siapapun dengan mengikuti sunnah Rasul dan juga kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita berakhlak pada tempat tertentu. Kalau orang lain tidak berakhlak kepada kita dan orang tersebut tidak berakhlak kepada kita dan menghujat kita, jangan kita hargai. Karena orang yang pantas kita hargai, orang yang pantas kita hormati, itu ada pada orang tertentu. Bukan semua orang yang harus kita hargai, yang harus kita hormati dan tetap kita muliakan, tidak. Dalam hadis riwayat baginda Rasulullah pernah mengatakan, Adamakullatul muqadaihatul raqayatul muslim az-zamahiyakul yadukallah qaddamami. Sesungguhnya bila ada perkembangan zaman seperti sekarang, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan di antara umatnya untuk menyebarkan fitnahnya. Terutama sekarang, para sahabat, saya ingatkan, ilmu Allah, ilmu bismillah jangan diremehkan. Ilmu Allah jangan diremehkan. Terkadang orang yang diam bukan orang yang bodoh. Terkadang orang yang diam bukan berarti tidak mempunyai marah. Bukan orang yang diam bukan berarti takut. Tetapi dia memaklumi di antara dia yang berakal dan dia yang mempunyai bekal. Dalam hadis baginda Rasulullah akan ada perkembangan zaman suatu saat seperti sekarang, para sahabat. Seperti sekarang di mana kelebihan yang diturunkan oleh Allah, baik kekurangan dan kelebihan yang diturunkan oleh Allah, itu banyak manusia yang tidak percaya. Karena apa? Ahlamah quliyatu dunia. Banyak manusia sekarang itu diperdulikan dan dihusukkan dengan urusan dunia, urusan manusia. Kalau dalam hadis riwayat baginda Rasulullah, Alladzina qulha taqayatul muslimin arqah naqliyatu mayakufan tafalatum mayaqulutuman. Yang tidak harus kau hujatkan, yang tidak harus kau muliakan, dan siapakah yang kau muliakan, siapa yang kau haruskan,
Yang siapa yang harus kau hormati? Itu kepada orang yang tertentu. Kalau orang lain kurang ajar kepada kita, dan orang tersebut mengajarkan nakal dan mengajarkan yang jelek kepada kita, maka kalau kita mempunyai sikap yang kurang ajar, jangan salahkan orang tersebut. Contohnya, seperti kita, para sahabat. Kalau menjadi seorang pemimpin itu harus mencontohkan. Seorang guru umat itu harus bisa mencontohkan. Yang terbaik, yang jelek, kita harus tahu. Karena apa? Orang yang berguru, orang yang pandai menjadi gurunya umat, menjadi golongan gurunya semua umat, itu harus mempunyai antara akal dan juga bekal. Kalau orang yang hanya bisa mempunyai ilmu di antara ilmu dunia, belum tentu di jabatan tertentu dia akan mempunyai hati yang seperti jabatannya. Seperti sekarang para sahabat. Karena suatu jabatan yang kita punya itu belum menentu di antara hati kita. Banyak orang yang mempunyai bekal, banyak orang yang mempunyai ilmu, tetapi dia belum tentu beradab. Bahkan orang yang mempunyai ilmu tersebut mengajarkan kurang ajar, bukan mengajarkan mendidik orang lain. Tetapi terkadang banyak sekarang bahkan sekarang banyak zamannya tidak percaya antara keajaiban Allah dengan keajaiban mulut manusia. Ingat para sahabat, keajaiban Allah itu tidak bisa diukur oleh pikiran. Kenapa? Pikiran kita manusia, dan juga keajaiban Allah itu Tuhan kita. Jangan difikirkan dan jangan diremehkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada umatnya. Dalam surat Al-Fiyam pernah ada di ayat 137 yang berbunyi tentang immalaqwana khalqalina haqaya qulna naqbada udama qulya tu'an syaruqan namana la yaqula ma tuahirat. Sesungguhnya ilmu itu dikembangkan di antara dunia untuk urusan pribadimu dan dikembangkan di akhirat untuk urusan matimu, untuk urusan di hadapan Allahmu, untuk urusan di hadapan Allah. Jadi maka dari situ, dalam semua ulama-ulama, dalam semua hadis ataupun riwayat ataupun firman pernah mengatakan, dahulukan adab daripada ilmu. Orang yang berilmu tidak mempunyai adab sampai kapanpun tidak akan dihargai oleh orang lain. Tetapi orang yang hanya beriman, tidak mempunyai adab, bahkan dia dianggap tidak ada harganya di mata masyarakat. Karena apa? Yang diperlukan dalam manusia itu, dalam mata manusia, dalam seperti sekarang, globalisasi yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah uang. Manusia sekarang kalau perilaku, tingkah laku, dan juga ucapan, perubahan manusia itu bisa dibayar dengan uang. Sekarang zamannya bagus para sahabat. Semua masalah dibayar dengan uang. Jadi, semua masalah, semua apa yang kita inginkan dibayar dengan uang. Jadi, bahkan orang yang ingin bermaksiat dibayar dengan uang. Jadi, bahkan orang yang ingin memfitnah orang lain itu dibayar. Jadi, kalau kita masih mempunyai masalah sendiri, Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan, uruslah keluargamu, didiklah anakmu, tujuilah surgamu, raihlah mimpimu. Kalau kita mengambil dalam kata-kata tersebut bahwa sesungguhnya kita itu mempunyai skenario tersendiri. Kita itu mempunyai skenario tersendiri di mana kalau kita mungkin yang kita anggap itu Allah seperti dia tidak mampu seperti apa-apa. Dia tidak mampu seperti apa-apa. Tapi terkadang orang yang diam itu adalah berlian di hadapan Allah. Yang kita anggap saat ini dia tidak mempunyai apa-apa. Dia bodoh. Dia tidak kaya. Bahkan dia tidak cantik ataupun tampan. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan keajaiban kepadanya? Karena satu, Allah tidak menginginkan di antara 1000 umatnya dikucilkan, dihina
oleh hambanya sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai golongan Islam, jangan sesekali mengucilkan di antara, menghina di antara umatnya, itu hambanya Allah. Kalau engkau mengucilkan, kalau engkau menghina di antara keajaiban Allah, maka komplainlah kepada Allah. Kalau ada yang berani di antara komplain kepada Allah, silakan saya tunjukkan jempol 1000 jempol. Kalau engkau berkomplain, kalau engkau mengomentari di antara keajaiban Allah, berkomplain kepada Allah. Kalau itu memang hak figuratif Allah, kalau itu memang keajaiban dari Allah, berkomplain kepada Allah. Terkadang orang yang menilai, terkadang orang mengomentari, itu hal biasa para sahabat. Tetapi orang yang bisa berkaca diri itu luar biasa. Orang yang hanya bisa mengomentari, orang yang hanya bisa mengomentari, menilai, itu belum tentu bisa berkaca diri. Jadi berkaca diri, berintrospeksi itu bukan hanya dalam ucapkan, tetapi harus diterapkan. Manusia yang hanya bisa berbicara itu semuanya bisa. Semua orang yang hanya bisa mengomentari itu semua bisa. Coba kita perbaiki diri, berkaca diri, apakah kita bisa? Allama ya kullu mursalin qala ya muslim. Kau perilakumu, tindakanmu tidak seperti seakan umat muslim. Perilakumu, tindakanmu, imanmu tidak seakan-akan kau umat muslim. Jadi kalau seperti sekarang kita mengurus orang, memfitnah orang, mengucilkan seseorang, itu seakan-akan kita bukan muslim. Kenapa? Muslim tidak menyuruh syariat berperilaku seperti itu. Islam tidak menyuruh untuk berperilaku menghina, mengucilkan, merendahkan ilmu Allah, bahkan di hadapan Allah. Contohnya, saya terangkan, dalam hadis riwayat Al-Bukhari pernah katakan, "Ala yaqiyatu Muhammad ma yaqula bahkala dikatum mahadaman." Banyak orang bodoh karena bisa diucapkan. Banyak orang dikatakan bodoh dikarenakan perilakunya. Yang kita anggap itu berilmu. Yang kita anggap dia berilmu. Dia pintar dalam hal apapun. Tetapi hak dia, perilakunya seseorang itu menandakan kejelekan di antara mata masyarakat, di antara mata umum, di hadapan umum. Jadi jangan memperlakukan diri, jangan memalukan diri di antara sikap diri. Jangan memalukan diri kita sendiri kalau kita itu bisa menghina seseorang dalam kehadapan umum. Kalau kita membenarkan, memberitahu kepada seseorang, itu bukan dalam tempat umum. Kalau memang manusia yang berakal itu tentunya mempunyai bekal. Tetapi kalau orang yang hanya bisa mempunyai bekal, tidak bisa berakal, itu seperti hewan, para sahabat. Jadi, semua keajaiban Allah, kekuatan Allah, kita tidak boleh remehkan. Kalau sepertinya kita, sahabat, seperti contohnya jangan jauh-jauh para sahabat. Dalam contoh fisik kita dihina oleh orang lain. Wah dia hitam, wah dia banyak jerawatannya, wah dia bulat, hitam plekat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima hambanya dikucilkan oleh hambanya lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di antara kelebihannya. Karena apa? Karena kekurangannya terus menerus oleh hambanya yang lain itu ditindas, dibuli. Maka terusnya lah Allah menurunkan keajaiban. Lalu mengapa? Mengapa Allah menurunkan keajaiban di antara umat yang berkurangan dalam fisik ataupun berkurangan dalam ekonomi? Allah saja tidak pernah membuli umatnya. Allah saja tidak pernah berkomplain kepada umatnya. Lantas mengapa keajaiban Allah engkau komplainkan, engkau komentari? Mengapa? Pernahkah Allah meminta, kau sholatnya cuma 2 kali sehari, kau sholatnya cuma 4 kali sehari? Tidak pernah Allah mengomplain seperti itu. Jadi semua keajaiban Allah, apa yang Allah turunkan, apa yang Allah hindarkan, apa yang Allah ambil semua dalam kehidupan kita, itu jangan sering untuk menilai. Kalau menilai orang lain itu biasa para sahabat. Tetapi kalau orang yang menilai itu hanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sepertinya tindakan kafir secara batin. Itu kalau kita mengucilkan, merendahkan sesuatu yang memang yang berasal dari Allah,
itu seperti hanya kau mengucilkan Allah. Karena apa? Semua yang dibuat di alam semesta, dan terutama alam semesta yang untuk di akhirat, seperti kita bakal dunia untuk akhirat, itu dari Allah. Kalau itu memang hal figuratif Allah, kau pengen untuk berkomentar, kau sangat pengen untuk membenahi, boleh. Tetapi orang berakal itu tahu tempat, tahu berbicara, tahu bertingkah laku, dan tahu untuk beradab. Jadi kalau kita mengambil dalam hikmah, seseorang itu hanya tinggi bicara, rendah berakhlak. Manusia itu hanya tinggi bicara, rendah berakhlak. Itu sering terjadi, dan perilaku itu banyak orang punya, tidak memandang di antara itu jabatannya, tidak memandang di antara itu masih anak-anak, tidak memandang itu di antara, meskipun kita berpikir dia umurnya tua, wajib kita hargai, wajib. Tetapi seseorang yang tidak bisa menghargai kita, jangan kita hargai. Kenapa? Kita mempunyai harga diri yang lebih berarti dalam kutip menghormati orang lain. Jadi kalau kita mengambil hikmah, marilah kita untuk berkaca diri, marilah kita untuk bertobat kepada Allah. Semua apa yang kita lakukan, kalau itu berasal dari Allah, siap kau pertanggungjawabkan. Apa yang kau lakukan, apabila itu merusak di hadapan Allah, wajib kau bisa mempertanggungjawabkan, bukan hanya bisa menanggunggjawabkan. Jadi kalau orang yang bisa bertingkah laku, itu wajib kita bertanggung jawab, bukan tanggung menjawab. Jadi marilah kita untuk bertobat kepada Allah. Samakan di antara jabatan kita dengan perilaku kita, dengan iman kita, seperti baginda Rasulullah SAW. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dihindari dari perilaku, dari batin, dari fisik, dan kehidupan sehari yang jelek di hadapan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah untuk berakhlak baik, tetaplah beriman dengan baik, tetaplah bertutur bicara dengan baik, dan juga wajiblah engkau menghormati di antara 1000 orang, karena daripada kita menghormati, memberi kebaikan dalam 1000 orang, terkadang orang tersebut, banyak 1000 orang tersebut belum tentu menghargai kita. Lebih baik kita menghargai satu orang dengan dalam kutip dia bisa menghargai kita. Jadi marilah kita untuk bertobat, marilah kita untuk kembali kepada Allah. Berintrospeksilah dalam suatu hal, berkaca dirilah dalam suatu hal. Termasuk saya bisa bicara, semoga saya juga bisa untuk mempertanggungjawabkan. Dan saya bicara ini, saya bisa mempertanggungjawabkan, dan juga saya bisa untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah maupun di hadapan umum. Demikian, apabila ada tutur kata yang salah, yang menyakitkan, saya memohon maaf. Terima kasih. Jazakumullah wa hiyakum wa tahiyyala wa kunna qaliyakum hunuda. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.